Kadang ya yang membuat konflik bukan tentang mertua jahat, tapi karena tidak adanya privasi. Seseorang yang sudah dewasa harusnya memandang hidup ini bukan all or nothing. Suami ini ngerasa, ya saya harus diskusi sama orang tua. Nah si istri kan jadi baper gitu loh. Ini kan masalah anak kita gitu loh. Kok rundingan sama mamimu? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Dokter Aime, ada zaman dulu tuh PSTI, Persatuan Suami Takut Istri, ya kan? Kalau zaman sekarang, Persatuan Suami Takut Ibunya. Sama PSTI dong berarti. Kan katanya istri sama ibu sama-sama I. Iya, sudah mulai mengalami pergeseran kali ya. Tapi itu selalu ada dari zaman ke zaman gitu. Apa ya, suami-suami yang lebih mentingin ibunya. Jadi istrinya ini kayak merasa kalah gitu dalam persaingan gitu ya. Dan memang betul kadang-kadang ada beberapa yang sampai apa ya, dalam hal menafkahi itu ibunya yang nomor satu ya. Mungkin akhirnya berpaling pada ayat gitu bahwa surga di telapak kaki ibu itu apa, hormati ibumu. Kan memang ada perintah kayak gitu ya dok ya dalam agama gitu. Nah kalau menurut dokter sendiri gimana dok? Kalau menurut saya memang sebaiknya kan kalau sudah menikah ya tetap harus mengutamakan keluarga inti, yaitu istri. Pasti itu yang lebih diutamakan daripada orang tua. Tapi bukan berarti orang tua diabaikan loh ya. Jadi konsepnya sebenarnya harus diluruskan dulu. Antara istri dan ibu mertua itu bukanlah suatu persaingan kok. Kalau kita memandang sebagai rival, sebagai suatu persaingan, ya nggak akan ketemu titik tengah, nggak akan mencapai persatuan, ya kan? Nggak akan bisa rukun karena pandangannya mertua adalah rival. Kita harus memandang mertua bukan sebagai rival, tetapi ya sebagai keluarga, sebagai orang yang pantas untuk dicintai dan pantas juga untuk dihormati, karena bagaimanapun juga dia adalah ibu dari suami. Iya kan? Iya. Ada ungkapan kalau nggak ada ibunya ya nggak ada suamimu gitu kan. Ya, karena kasihan kalau dipandang sebagai rival, nanti yang kecepit di tengah itu adalah suami. Iya. Suaminya akan serba salah. Dia mau ke rumah ibunya hanya untuk mungkin makan atau mungkin mengetahui kabar ibunya. Ada istri yang marah gitu. Ya kan, serba salah. Padahal hal-hal sederhana. Jadi kita nggak bisa mengkotak-kotakkan dalam arti, oh dokter Amy bilang harus mementingkan istri, lalu berarti orang tua itu langsung di cut off, diabaikan. Menurut saya bukan seperti itu kekanak-kanakan sekali, itu childish sekali. Seseorang yang sudah dewasa harusnya memandang hidup ini bukan all or nothing. All or nothing itu adalah suatu bentuk distorsi kognitif ya. Ketika kita berharap suami itu all untuk saya, atau kalau dia meluangkan waktu untuk ibunya, berarti nothing, berarti dia tidak mencintaiku 100% karena dia lebih memilih ibunya. Ada orang yang pola pikirnya itu all or nothing. Ini nasihat buat istri-istri yang merasa bahwa ibu mertuanya itu rival ya. Ya, gitu ya. Jangan dikotak-kotakkan kayak gitu. Benar, kalau Anda berpikiran suami itu harus cintanya all untuk Anda, atau kalau dia membagi waktunya, membagi cintanya untuk mertua, berarti dia nothing, artinya dia tidak mencintai Anda, itu pemikiran yang salah. Itu pemikiran yang akan selalu membuat Anda menjadi stres dan depresi. Gini dok, kotaknya itu masalahnya adalah sumber daya yang terbatas. Dalam hal ini yang sering dipersoalkan itu yang banyak terjadi adalah masalah duit ya. Jadi kayak gini loh, mencintai orang tua, menghormati orang tua, membalas budi orang tua itu identik dengan memberikan uang. Dan celakanya semakin banyak itu artinya semakin sayang gitu. Lah, istri bilang, lah anak-anakmu butuh sekolah. Lah, dapur kita butuh ngepul. Terus gimana? Hampir separuh lebih lari ke ibunya. Itu semacam kayak kebiasaan sejak waktu dia masih muda, belum menikah, selalu begitu gitu. Jadi kayak mau ngurangin, ntar dipikir gak cinta sama orang tuanya, gak menghormati. Gimana dok? Itu kan jadi kecepit kan ini posisinya suami kan. Ya, seorang suami yang baik, seorang suami yang bijak tidak mungkin dia akan mengabaikan
istri dan juga anak-anaknya ya. Kalau suaminya suami yang benar dan tanggung jawab. Jadi sebaiknya kalau tentang masalah uang harus ada namanya budgeting. Ya, jadi Anda harus membagi pengeluaran itu berdasarkan pengeluaran yang primer, sekunder, dan tersier. Misalnya primer adalah kebutuhan yang pasti rutin harus tiap bulan ada. Sandang, ya toh, uang kontrakan, kos-kosan, papan, ya toh, pangan, bagaimana makanan-makanannya, beli pakaian yang cukup, uang sekolah anak, itu sudah pasti pengeluaran yang tiap bulan selalu ada. Listrik, air, pasti. Iya kan, itu masuk di primer. Kalau kebutuhan sekunder misalnya apa, kuota internet, handphone, itu kebutuhan yang sekunder masih bisa ditekan-tekan tuh. Kalau tersier itu kebutuhan yang ya gak penting ya, makan di luar, beli baju yang mungkin terbaru, bukan kebutuhan utama loh ya, maksudnya ya, liburan, itu kan kebutuhan tersier. Nah kita harus bedakan dulu kebutuhan kita itu masuk di kebutuhan mana. Kebutuhan primer keluarga inti harus terpenuhi dulu ya. Gitu. Pun juga ibunya. Termasuk juga primer ibunya. Juga benar, kalau harus itu tercukupi ya. Harus tercukupi ya kan. Kalau memang dia adalah sandwich generation, suamimu adalah sandwich generation yang harus menopang pengeluaran orang tuanya. Lain cerita kalau suaminya bukan sandwich generation dan orang tuanya adalah orang tua yang sudah mandiri secara finansial. Makanya itu harapan saya. Saya sendiri harapannya ketika nanti saya udah tua, saya nggak mau merepotkan anak. Saya kepinginnya financial freedom, dalam arti bagaimana aset-aset saya bisa menghasilkan uang supaya saya nanti tidak merepotkan anak. Nah harusnya orang tua itu sudah mempersiapkan sedari muda uang pensiun agar tidak merepotkan anak, harusnya. Tapi kan kadang ada yang sudah terlanjur, dalam arti tidak mempersiapkan, karena itu kan bukan sesuatu yang bisa diciptakan dalam satu malam kan. Iya. Itu kan harus diciptakan bertahun-tahun ya, bahkan puluhan tahun. Ya. Jadi kalau sudah kejadiannya seperti itu dan Anda adalah sandwich generation, maka ya Anda harus berdiskusi sama keluarga Anda yang lain, saudara-saudara. Misalnya nih pengeluaran orang tua, pengeluaran primernya ini 1 bulan berapa? Ya saya nggak tahu ya, misalnya anggaplah berapa, 10 juta misalnya. Kalau misalnya 10 juta, anaknya 3, berarti berapa dibagi per anak 3 juta, 3 juta, 3 juta. Tuh. Jadi biar clear di awal dan diberitahukan kepada istri. Saya setiap bulan akan memberi orang tuaku 3 juta. Nah kalau sudah dibicarakan dari awal, harusnya istri bisa mengerti kan. Kadang yang membuat konflik itu karena istri tidak tahu. Istri tidak dikasih tahu dan suami sembunyi-sembunyi. Wah ini. Berarti ngasih ke orang tua dengan sembunyi-sembunyi itu jangan dilakukan ya. Itu bikin masalah ya. Banyak yang seperti itu. Memberi kepada orang tua harus pengetahuan pasangan ya, gitu ya. Soalnya dia bilang nanti kalau ngomong ke pasangan malah gak jadi gitu, dilarang. Nah makanya harusnya bijaknya pasangan yang baik kan harusnya sehati sepikir, seia sekata kan dengan pasangannya. Kalau dulu setahu saya pada waktu saya masih kuliah secara teori untuk masalah pemberian uang kepada mertua itu disarankan dengan cara gunting. Apa cross itu? Gunting. Jadi yang ngasih itu siapa? Istri ngasih ke mertua. Yang suami ngasih ke orang tuanya yang perempuan. Itu kalau satu sumber ya, dalam arti suami istri sama-sama bekerja di tempat pekerjaan yang sama, satu pekerjaan, maka disarankan dengan cara gunting. Sehingga istri yang menentukan layaknya berapa ngasih ke mertua. Sebaliknya yang suami ngasih ke mertua yang dari perempuan. Iya. Soalnya istri juga punya orang tua yang kadang-kadang harus dihidupi juga gitu ya. Iya. Tadi Dokter Aimee ngomong bahwa ya sebaiknya orang tua itu mulai sejak dini mempersiapkan gitu ya supaya nanti nggak jadi beban anak ya kan. Kalau saya ngomong begitu ada yang ngomong boro-boro Pak nabung, kita aja sejak dari dulu pas-pasan bahkan kekurangan katanya gitu. Ya, repot kan kalau kayak gitu kan masalahnya. Ya memang kadang ada kondisi-kondisi yang memang gitu. Pendapatan terbatas yang memang akhirnya tidak memungkinkan ya. Jadi karena memang kalau secara teori kan
sisihkan 20% dari penghasilan Anda itu untuk investasi. 80% Anda gunakan untuk kebutuhan. 20% setiap kali Anda dapat gaji, sisihkan untuk investasi untuk hari tua. Iya. Gini dok, masalahnya ada istri yang mengatakan problemnya itu ada di suamiku. Sebetulnya saya sudah tahu sih itu sejak dari dulu. Makanya kesalahan saya gitu menikah sama dia. Ya terlalu nurut sama ibunya, anak mami katanya. Ya, jadi kayak submit terus di bawah maminya gitu. Jadi mengurangi perhatian, mengurangi pemberian, mengurangi kebersamaan. Itu seolah-olah si anak, dalam hal ini suami maksudnya, itu kayak merasa bersalah dan dia tidak bisa apa ya, mengurangi sama sekali. Dulu begitu ya begitu gitu. Ada loh yang pernah saya tahu gitu ya. Pokoknya dari pagi itu harus sarapan di rumah mamanya terus gitu, sampai masakan si istrinya sendiri nggak dimakan. Si istrinya kan jadi bete. Karena itu kebiasaan sejak dari kecil harus sarapan di rumah ibunya. Jadi kayak ada beberapa orang tuh yang submit memang ya, bersembunyi di balik ketiak ibunya katanya gitu loh. Nggak bisa lepas gitu. Kalau saya mengurangi nanti dibilang nggak sayang atau nggak hormat. Gimana ini pandangan kayak gitu dong? Saya merasa istilah anak mami itu agak bias. Ya gimana memang suamimu ya anaknya mamanya, iya kan? Terlalu nurut ke mami, maksudnya gitu loh. Iya, makanya istilah itu sangat-sangat menurutku perbedaannya itu tipis. Dalam arti kadar toleransi tiap orang itu berbeda. Ada orang yang ya nggak apa-apa, kamu pagi makan di rumah mamamu nggak apa-apa, malam makan di rumah istri. Apakah suatu problem kalau seandainya dia makan di rumah istri? Hal kecil kalau kita besar-besarkan jadi problem loh. Iya sih. Dia makan di rumahnya orang tuanya, apakah salah? Menurut saya nggak salah. Tapi kalau Anda mempermasalahkan hal-hal sepele ya akan selalu problematik ya rumah tangga. Kalau saya sih tidak mempermasalahkan masalah-masalah kecil ya. Saya lebih fokus ke masalah-masalah besar. Tapi tergantung kadar toleransi Anda. Dan ini yang bisa menentukan bukan saya. Tapi suami, istri, pasangan Anda. Cari titik temu, cari titik kompromi. Iya. Dibutuhkan diskusi untuk kompromi sih memang. Iya, nggak bisa saya yang menentukan. Katanya dokter Aimi nggak boleh makan di rumah orang tua. Katanya dokter Aimi boleh. Bukan saya. Karena kalau saya nggak masalah. Kalau saya, karena saya tidak mempermasalahkan hal kecil. Hidup ini sudah terlalu ruwet, sudah terlalu rumit. Ya toh. Kalau kita mempermasalahkan masalah-masalah kecil, masalah besarnya malah nggak teratasi karena kita terlalu meributkan masalah-masalah kecil. Yang terjadi apa? Rumah tangga Anda lama-lama hancur. Ini kan yang lebih penting daripada masalah orang tua makan dengan orang tua. Gara-gara bertengkar masalah kecil, rumah tangganya yang harusnya sesuatu tujuan yang lebih besar malah kabur, malah tidak terlihat, malah kita fokusnya ke masalah-masalah yang kecil. Itu nggak baik loh. Harus fokus ke tujuan besar. Oke, yang jadi masalah besar kalau begitu, ini saya punya case lagi nih gitu. Si suami ini kan memang dari dulu kerja sama maminya gitu ya, kerja sama ibunya. Pendapatan dari maminya, dari ibunya. Nah, setelah menikah tetap dikontrol sama ibunya. Dikontrol tuh apanya? Dikontrol artinya penghasilannya atau pengeluarannya? Pengeluarannya. Nah, itu yang jadi masalah besar kan. Kalau itu karena menurutku sejak dari dulu tidak ada begitu. Privasi, ya. Gitu. Kalau itu menurutku tidak ada privasi. Bagaimanapun rumah tangga yang baru, dalam arti pernikahan Anda dengan istri, pasti menginginkan adanya privasi. Kadang ya yang membuat konflik bukan tentang mertua jahat, tapi karena tidak adanya privasi. Mertuanya baik, tapi tidak menghargai privasi menantunya. Tiba-tiba masuk ke kamar menantunya, nata-nata bajunya menantunya, akhirnya kelihatan, waduh itu ada linjerinya, kan malu menantunya. Nah itu tidak adanya privasi. Termasuk keuangan itu tadi. Ya, termasuk keuangan. Kamu makan di mana ini itu? Ini mah aku makan anniversary buat wedding anniversary-ku. Wah, itu pemborosan. Pemborosan. Kamu beli apa ini? Ini beli perhiasan buat istriku karena hadiah. Pemborosan. Nah, kayak gitu tuh yang tidak adanya privasi. Itu yang menurut saya sebenarnya perlu diubah. Bagaimanapun juga mertua-mertua perlu untuk menghargai privasi anak, privasi menantu.
Saya ndak bilang mertuanya jahat, mertuanya baik lu mau beresin bajunya, menantunya baik, ngelipetin, iya tapi kan malu, kan kalau kelihatan pakaian dalamnya, kan malu kalau tahu mereka menghabiskan uang untuk apa, karena akan ada perbedaan perspektif, kepalanya beda, orangnya beda, gaya hidupnya berbeda, latar belakang pendidikannya berbeda, nggak bisa disamakan. Balik masalah keuangan tadi ya, berarti mungkin maminya ini ngerasa bahwa anaknya ini nggak cukup terampil ya untuk ngontrol keuangan, sampai setelah menikah pun dia tetap ikut cawe-cawe gitu. Ya bisa, atau juga nggak ada trust, Iya, nggak ada percaya, atau bisa juga curigaan. Mertua yang curigaan, takut uangnya disalahgunakan, takut uangnya di apa-apain sama istrinya, dihambur-hamburkan. Ya kan. Padahal itu kan ya urusannya keluarganya dia kan mestinya. Kalau memang sudah ngasih gaji, apa yang mau dia gunakan dengan gaji itu sudah tutup mata, itu urusannya mereka. Yang penting mereka masih bisa mengelola dengan baik dan nggak sampai hutang sana sini. Nggak, buat apa kita ikut campur? Iya kan? Itu uangnya dia, hasil kerjanya dia, hargailah. Meskipun kerjanya di perusahaan Anda, hargai. Kamu mau pakai buat apa? Mau buat liburan, mau buat apa, ya sudah. Itu kan uangnya dia. Lain cerita kalau dia minta uang perusahaan, lain cerita. Ya. Kalau ini yang terakhir ya, case yang terakhir, si suami ini apa-apa memutuskan sesuatu keputusan penting itu nggak rundingan sama si istri, rundingan sama maminya. Apa? Contohnya keputusan apa? Ya keputusan misalnya anaknya nanti disekolahkan kemana misalnya gitu. Karena kenapa si suami ini rundingan sama maminya ya karena itu tadi, maminya yang mengendalikan keuangan gitu loh. Misalnya untuk masuk anak ke sekolah ini ya tetap ibunya yang ngasih gitu. Akhirnya si suami ini ngerasa ya saya harus diskusi sama orang tua. Nah si istri kan jadi baper gitu loh. Ini kan masalah anak kita gitu loh. Kok rundingan sama mamimu? Gimana dok? Sebenarnya mungkin yang dirundingkan kan harusnya konsepnya yang dirundingkan dengan mertua adalah dalam hal keuangan. Karena kan konteksnya jangan sampai melebihi budget yang diberikan oleh mertua. Tapi baiknya mertua menentukan budget. Mama mampunya sekian setahun untuk biaya pendidikan anakmu. Ya sudah, tinggal istrinya yang menentukan. Kalau mertua mau memberikan saran, apakah salah? Ya nggak salah. Dalam hal sebagai saran. Saran itu kan pendapat, bukan keharusan, bukan keputusan, bukan memaksa. Sifatnya bukan diktator yang harus dijalankan. Pendapat itu hanya memberikan saran. Kalau nggak dijalankan ya nggak boleh marah, nggak boleh baper. Jadi kalau mertua ngasih saran, sekolah ini loh bagus, apakah salah? Nggak salah. Tapi juga mertuanya nggak boleh marah kalau seandainya nggak diturutin sama menantunya. Oke. Jadi kesimpulannya gimana sih dok? Sebetulnya seorang laki-laki itu ketika dia menikah itu harus dia memutuskan emosinya dengan orang tuanya gitu, dalam hal ini maminya atau gimana? Saya dari awal kan bilang, jangan dikotak-kotakkan seperti itu. Kalau kita kotak-kotakkan seperti itu, runyam. Nggak akan ada keharmonisan dalam rumah tangga. Kecepit suaminya di antara membela istri atau membela mertua. Ya kan, nggak bisa, jangan dikotak-kotakkan harus diputus. Itu adalah pola pikir all or nothing. Nggak boleh, harus di tengah-tengah. Harus di tengah-tengah. Ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan dengan istri dan ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan dengan mertua, dengan orang tua. Jadi hormati, respect, hargai, karena bagaimanapun juga dia adalah orang tua dari suamimu. Ya, pesan ini juga berlaku untuk para mertua dong dok, maksudnya bahwa ya sudah berbeda. Mungkin dulu anakmu masih bisa perhatian sekian jam, sekarang mungkin harus dibagi gitu kan. Ya memang harus kayak gitu kan juga, jangan dikotak-kotakkan. Ya juga sama, mertua juga jangan all or nothing. Iya, kalau nanti ada yang dikurangi dikit nanti katanya anak nggak cinta orang tua, ya makanya sama orang tua. Ibaratnya seperti irisan ya. Kalau pola pikir all or nothing, ini mertua, ini anak, kemana-mana mertua harus ngikut sama anak, ini nggak baik. Atau sebaliknya nothing, kayak tadi kan Koko bilang berarti harus diputus, nothing, orang tua sama anak nggak boleh kontak lagi, itu juga nggak boleh. Kita bukan seperti itu, all or nothing, bukan begitu. Yang benar begini loh, irisan. Ya, ada saatnya anak sama mertua irisan di sini, tapi juga ada saatnya anak ini sendiri
Dan dia perlu meluangkan waktunya untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk keluarga kecilnya, untuk teman-temannya. Bukan berarti kemana-mana dia harus sama orang tua. Itu juga nggak baik. Karena saya juga pernah dapat kasus marital counseling yang mana kebetulan tinggalnya bareng mertua. Mertuanya ini janda, ibunya, mamanya janda. Kemana-mana mamanya ini minta selalu ikut, bahkan ke Indomaret aja, ke supermarket, minimarket aja minta ikut. Nah, pola pikirnya seperti ini yang sebenarnya juga kurang tepat. All or nothing itu yang nggak baik. Nggak baik juga kemana-mana selalu ngintil, selalu ngikut, nggak baik. Berikan kebebasan, berikan waktu juga untuk anak ini bisa memiliki privasi dengan keluarga kecilnya. Tapi juga bukan berarti nggak boleh kontak sama sekali, nggak gitu juga. Ya. Jadi sadari ya bahwa hidup kita itu ya tadi ya ada me time gitu ya. Ya tolong dihargai gitu ya. Privasi masing-masing dalam me time gitu kalau udah berkeluarga misalnya ya. Ada juga parent time, maksudnya dengan orang tuanya ya kan, termasuk dengan maminya. Ada family time ya kan, dengan pasangan, dengan anak-anak gitu ya kan. Itu ada semua gitu ya dok ya? Ya harus balance lah. Ada waktunya kita untuk olahraga, ada waktunya kita untuk bekerja, ada waktunya kita untuk sosialisasi dengan teman, ada waktunya kita untuk mengembangkan diri, belajar hal baru, ada waktunya kita untuk hobi, ada waktunya untuk binatang peliharaan juga. Pet. Loh itu juga penting loh. Ini jadi topik yang berbeda ini nanti ya. Iya. Kalau suamiku lebih perhatian ke burungnya. Ya ini topiknya berbeda ini kalau binatang. Intinya harus balance lah. Iya. Oke. Terima kasih Dokter Aimee ya untuk penjelasannya. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.